Baik, saya lanjutkan lagi. Ya. Jadi setelah apa namanya? Setelah meninggalnya Nabi SAW, yang berakhir itu adalah pensyariatan. Adapun berkaitan dengan fikih, pemahaman atas syariat itu belum berakhir. Ya. Maka fakana sahabatu radhiyallahu taala anhum ajma'in ridwanullahi alaihim yastanbituna minal kitabi was sunnah wa yaftuna an-nas. Ya. Adapun para sahabat setelah sepeninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian beristinbat, memahami Alkitab, Al-Quran itu dan Sunnah, wa yuftunan nas, dan berfatwa kepada manusia. Ya, orang-orang yang ingin atau menghadapi suatu permasalahan, ingin diselesaikan permasalahannya, itu bertanya kepada para sahabat. Ya. Dan para sahabat ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan orang-orang pada saat itu, ya, berijtihad, ya, dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, karena tidak semua permasalahan itu langsung diselesaikan secara lafaz dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Bisa saja membutuhkan pemahaman-pemahaman yang lebih dalam terhadap Al-Quran dan Sunnah, ya, atas suatu permasalahan-permasalahan tertentu. Ya. Kemudian di sini disebutkan wa baraza fi sahabati adadun minal fuqaha alladziina nukila anhum al-fiqh wal fatwa ala tafawuti bainahum fi kathrati dzalika. Maka muncullah dari kalangan para sahabat, adadun minal fuqaha, sejumlah faqih, orang-orang yang paham terhadap fikih, ya. Alladzina nukila anhum al-fiqh, yang dinukil dari mereka fikih itu, ya. Jadi fikih dinukil dari beberapa sahabat. Wal fatwa, begitu juga dengan fatwa-fatwa. Ala tafawuti bainahum fi dzalika fi kathrati dzalik. Ya, dan mereka antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lain kadang berbeda-beda antara satu dengan mereka. Ada yang banyak fatwanya, ada yang sedikit, ya. Nah, thumma dhahara ba'da dzalika adadun min fuqaha tabi'in. Ya. Kemudian setelah zaman para sahabat, ya, muncul juga ahli-ahli fikih dari kalangan tabi'in, fuqaha dari kalangan tabi'in. Ya, di mana mereka ini adalah alladzina tafaqahu 'ala sahabati radhiyallahu anhum. Mereka ini adalah murid-murid daripada sahabat yang belajar kepada sahabat, ya. Jadi mereka ini adalah hasil didikan daripada para sahabat, ya. Wa syakkalat tabaqatus sahabatu wat tabi'ina marhalatan min qibali al-madahib al-fiqhiyah. Kemudian dari fikih sahabat, fikih tabi'in, inilah yang kemudian membentuk adanya mazhab-mazhab fikih di fase yang selanjutnya, ya. Jadi itu gambaran umumnya seperti itu. Jadi para sahabat berijtihad dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, kemudian menghasilkan suatu fikih, ya. Dan para sahabat ini juga punya murid dari kalangan para tabi'in yang mengikuti metode daripada guru-guru mereka dari kalangan sahabat, ya, dalam memahami fikih. Ya. Dari tadi tidak ada suara saya, ya. Jadi dari para sahabat yang memahami Al-Quran dan Sunnah menghasilkan fikih dari kalangan sahabat. Kemudian fikih ini diwariskan kepada para tabi'in mengembangkannya, kemudian akan terus menjadi mazhab fikih. Jadi itu gambaran umumnya. Sekarang kita akan jelaskan insyaallah.
marhalatu ma qabla al-madzahib. Jadi ini adalah marhalah fase sebelum munculnya mazhab-mazhab, yaitu fase sahabat dan atau zaman sahabat dan zaman tabi'in. Perlu saya jelaskan dulu bahwa sahabat adalah mereka para sahabat yang bertemu atau ya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepadanya, ya, sampai mereka meninggal dunia. Walaupun sempat ada ya murtad misalnya, murtad kemudian masuk ke dalam Islam kembali, itu tetap dikatakan sahabat. Kemudian tabi'in adalah mereka yang mendapati generasi sahabat, ya, mereka mendapati generasi sahabat. Jadi tabi'in ini tidak mendapati tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka dapati adalah para sahabat. Ya. Baik. Nah, di sini disebutkan min masadiri fikhi hadhil marhala. Jadi referensi fikih untuk fase ini, ya, bagaimana, mungkin ada yang bertanya bagaimana kita memahami di mana kita bisa mendapati perkataan-perkataan sahabat, fikihnya ya para sahabat, atau fikihnya para tabi'in, pendapat-pendapatnya. Nah, di sini ada dua referensi. Ada referensi yang musnadah, ya, referensi yang disebutkan oleh penulis sanadnya sampai kepada sahabat tersebut, sampai kepada tabi'in tersebut. Itu referensi yang pertama. Misalnya ada Musannaf Abdul Razzaq, ya. Jadi Musannaf ini ya semacam kitab hadis, ya, tapi tidak khusus pada hadis, ya. Juga disebutkan di situ perkataan-perkataan sahabat, perkataan-perkataan tabi'in, ya. Ya, ditulis oleh Abdul Razzaq As-San'ani. Ini namanya Musannaf. Musannaf itu adalah buku riwayat yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, ya. Di sini ada Musannaf Abdul Razzaq. Kemudian ada juga Musannaf Ibn Abi Syaibah. Ya, ini lebih besar lagi, Musannaf Ibn Abi Syaibah. Dan lebih bab-bab fikihnya lebih detail daripada Musannaf Abdul Razzaq. Kemudian ada juga kitab Al-Awsat Ibnul Munzir, ya, karena Ibnul Munzir ini juga mencakup, ya, perkataan-perkataan dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in dalam masalah-masalah fikih. Dan ada juga, ya, referensi-referensi yang tanpa menyebutkan sanad, ya. Jadi kalau tadi Abdul Razzaq ini misalnya As-San'ani itu menyebutkan sanadnya sampai kepada para sahabat, sampai kepada para tabi'in, ya, sehingga kita bisa melihat, ya, bahwa apa yang disebutkan oleh Abdul Razzaq ini bersambung kepada pemilik perkataan itu di kalangan sahabat atau tabi'in. Begitu juga Ibnu Abi Syaibah menyebutkan sanadnya sampai ke sahabat atau tabi'in. Begitu juga dengan begitu juga dengan Ibnul Munzir. Baik. Kemudian ada juga referensi-referensi yang tidak menyebutkan sanad, ya, tidak menyebutkan rentetan perawi, ya. Langsung saja menyebutkan bahwa misalnya ini perkataan Abu Hurairah, ini perkataan Ibnu Umar, ini perkataan Ibnu Abbas, ya, perkataan Ibnu Mas'ud dan seterusnya. Ya, itu kita dapatkan di mana? Dalam kitab-kitab fikih muqaran, fikih yang yang menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, jadi fikih komparasi, ya, ya, fikih perbandingan, ya, fikih perbandingan mazhab. Ada banyak buku-buku fikih dalam masalah ini. Ya, dan setiap mazhab, ya, punya, ya, setiap mazhab, ya, dari 4 mazhab itu punya fikih-fikih muqaran yang membandingkan mazhab mereka dengan mazhab yang lain. Ya, misalnya dalam mazhab Syafi'i ada kitab, misalnya ada kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Al-Imam Nawawi. Di situ selain beliau menjelaskan tentang fikih Syafi'i, ya, beliau juga menjelaskan fikih-fikih dari mazhab yang lain, ya. Kadang menyebutkan sanad, dalil dari mazhabnya sendiri, mazhab Syafi'i, dan juga kadang menyebutkan dalil dari mazhab yang lain. Kemudian jika ada kritikan dari mazhab yang lain, ya, kesempatan bagi Imam Nawawi untuk menjawab kritikan-kritikan itu.
Begitu juga dalam mazhab yang lain. Ya, jadi dalam mazhab yang lain juga disebutkan kitab-kitab tertentu oleh ulamanya, ya, yang menyebutkan dan membandingkan dengan mazhab selainnya. Baik. Nah, di sini kita lihat sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in, bahwa alladzina hufidat anhum al-fatwa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka-mereka yang dinukilkan atau yang diketahui fatwanya, ya, yang diketahui fatwanya dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 130 orang, ya, 130 orang. Jadi dari ratusan ribu sahabat, ya, dari ratusan ribu sahabat itu tidak semua sahabat kemudian berfatwa. Ya, fatwa di sini maksudnya adalah menjadi rujukan orang-orang yang menjadi pusat bertanya oleh masyarakat pada saat itu. Ya, jadi orang-orang kemana bertanya? Apakah ke semua sahabat kemudian menjadi orang-orang yang berfatwa menjawab pertanyaan? Tidak. Ternyata yang menjawab fatwa itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kemudian berfatwa, ya, kemudian dinukil fatwa-fatwanya itu hanya sekitar 130 orang saja. Ya, hanya sekitar 130 orang saja dari ratusan ribu sahabat. Ya. Dan di sini saya perlu tegaskan, ya, bahwa yang kita maksud di sini adalah bukan perawi hadis. Bedakan antara perawi hadis dengan fatwa. Ya, kalau perawi hadis itu adalah sekedar meriwayatkan hadis, menjadikan dirinya sebagai salah satu mata rantai dari sanad hadis. Namun yang kita maksud di sini adalah mereka yang memahami Al-Qur'an dan Sunnah kemudian berfatwa dalam masalah-masalah fikih. Ya, ini yang kita maksud. Nah, maka jumlah mereka itu sekitar 130 orang saja. Dan mereka terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada al-mukthirun, ada orang-orang yang banyak fatwanya. Mic saya sering mati. Tolong ini jadikan saya host dulu, panitia. Mic saya sering mati. Ya, kemudian banyak yang terbuka mic-nya juga ini. Baik. Jadi 3 tingkatan. Ada al-mukthirun, orang-orang yang banyak fatwanya dari kalangan para sahabat. Banyak fatwanya maksudnya di sini, ya, di sini sebutkan yumkin an yujma min fatwa kulli wahidin minhum sifrun dakham. Jadi satu orang di kalangan mereka ini dari kalangan para sahabat ini, satu orang saja ketika dikumpulkan fatwa-fatwanya itu akan bisa dikumpulkan dalam berjilid-jilid, ya, berjilid-jilid. Jadi dari satu orang dari kalangan yang tingkatan pertama ini dikumpul fatwanya mungkin berjilid-jilid jadinya. Itu satu orang saja. Dan mereka ada sekitar 7 orang, ya. Ada 7 orang yang paling terkenal dalam para sahabat yang paling banyak fatwanya, paling banyak pemahaman fikihnya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Siapa mereka? Disebutkan di sini ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, ada Ibnu Mas'ud, kemudian ada Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian ada Zaid, ya. Kemudian ada Ibn Abbas, kemudian ada Ibnu Umar. Ya, jadi ini 7 orang yang paling banyak fatwanya dari kalangan sahabat. Ya, yang paling banyak fatwanya dari kalangan para sahabat. Satu orang di antara mereka misalnya fatwa Umar, ya, kita kumpul itu bisa berjilid-jilid banyaknya. Ya, fatwa Ali, fatwa Ibnu Mas'ud dan selainnya. Itu tingkatan yang pertama, yang banyak fatwanya. Tingkatan yang kedua yang sedang.
Ya, artinya yumkin an yujma min fatawa kulli wahidin minhum juz'un shaghir jiddan. Ya, jadi mungkin kalau kita kumpulkan ya fatwa salah satu dari mereka yang masuk dalam kategori yang kedua ini ya, tingkatan yang pertengahan ini, ya mungkin satu di antara mereka kalau kita kumpulkan fatwanya mungkin ada satu jilid ya, satu jilid. Ya. Kalau tadi mungkin berjilid-jilid atau jilid yang besar ya. Kalau di sini jilid yang kecil. Uh, ada sekitar 13 orang. 13 orang. Siapa mereka? Misalnya Abu Bakar, Uthman, Ummu Salamah, Anas, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr ibn Zubair, Abu Musa Al-Ash'ari, Jabir bin Abdullah, Mu'ad, Sa'id bin Abi Waqqas, kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ini sekitar 13 orang, ya. Nah, di sini kadang timbul pertanyaan, kenapa Abu Hurairah masuk di kategori yang kedua ini padahal beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, makanya saya sebutkan tadi bahwa bedakan antara periwayat hadis dengan orang yang mempunyai fatwa fikih-fikih, ya. Abu Hurairah memang paling banyak meriwayatkan hadis, namun untuk masalah fatwa, untuk masalah fikih, beliau masuk dalam kategori yang pertengahan, tidak terlalu banyak dan tidak sedikit, dia masuk pertengahan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-muqillun. Al-muqillun ini yang tidak masuk dalam al-mukthirun, tidak masuk dalam al-mutawassitun, ya. Mereka termasuk dalam kategori muqillun. Muqillun artinya yang sedikit, ya, sedikit fatwa-fatwanya. Dimana kalau kita mengumpulkan fatwa salah seorang dari mereka itu mungkin satu jilid yang tipis, ya. Nah, siapa saja contohnya di antara mereka? Misalnya Abu Darda, kemudian Al Hasan wal Husain, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian ada Abu Ayyub Al Ansari, Asma, kemudian Zaid bin Arqam, kemudian Thauban, Buraidah, ya, dan seterusnya. Banyak, sebenarnya di sini banyak, karena makanya kita tidak sebutkan, ya. Ya, jadi yang bisa kita sebutkan itu hanya al-mukthirun ada 7 orang, kemudian al-mutawassitun ada 13 orang, dan sisanya itu masuk dalam al-muqillun yang sedikit fatwanya. Nah, jadi itu. Di sini kita sudah mengetahui bahwa para sahabat ini ternyata terbagi beberapa tingkatan, 3 tingkatan dalam masalah fatwa. Dan tidak semuanya sahabat itu berfatwa dalam masalah fikih. Yang terkenal fikihnya adalah orang-orang ini saja. Ya, orang-orang sini. Baik. Kemudian berikutnya adalah al-fiqhu wal ilm. Jadi fikih dan ilmu ini intasyara fil ummah. Itu tersebar di umat ini, tersebar di umat. An ashabi Ibnu Mas'ud wa ashab Zaid bin Thabit wa ashab Abdullah bin Umar wa ashab Abdullah bin Abbas. Ya, jadi fikih, ya, atau ilmu berkaitan dengan ahkam hukum ini menyebar di tengah-tengah umat dan berpusat pada pada 4 orang saja, ya, 4 orang di kalangan sahabat yang paling banyak. Jadi ingat tadi kalau kita sebutkan di sini, ya, ada al-mukthirun. Ada al-mukthirun di sini. Kita lihat di sini ada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ada Zaid bin Thabit. Kemudian ada Ibnu Abbas dan ada Ibnu Umar. 4 orang inilah yang menjadi pusat daripada ilmu fikih. Ya, memang Umar, Ali, Aisyah juga termasuk dalamnya. Tapi yang sangat berperang adalah 4 orang ini. Yang paling menonjol, ada Abdullah bin Mas'ud, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Nah, mereka ini berpencar di beberapa tempat, ya. Jadi mereka itu tidak tinggal pada satu tempat yang sama. Dan peradaban saat itu secara umum di 3 tempat di zaman sahabat. Ada di Madinah, ada di Mekkah, dan ada di Irak. Dan Irak ini justru ini adalah
kota metropolitan pada saat itu ya. Di Irak ini. Dan masing-masing sahabat tadi yang merupakan sahabat rujukan dalam masalah fikih itu berpencar di 3 tempat ini. Misalnya di Madinah, kalau di Madinah tinggal di Madinah ada 2 orang, ada Zaid bin Thabit dan ada Ibnu Umar. Ya, Zaid bin Thabit dan ada Ibnu Umar. Jadi seakan-akan mereka di kota Madinah ini ada madrasah khusus, ya, ada madrasah khusus, madrasahnya Zaid bin Thabit dan Ibnu Umar. Ya, mereka lah yang menjadi muassis, yang membangun madrasah tersebut. Metode berijtihad, kemudian fatwa-fatwanya tersebar di Madinah. Kemudian begitu juga dengan Mekkah, ya, Mekkah yang menjadi sahabat rujukan di sana, yang berfatwa di sana dari kalangan para sahabat adalah Ibnu Abbas. Ya, jadi seakan-akan di Mekkah ada madrasah khusus, ya, madrasahnya Ibnu Abbas. Kemudian di Irak juga seperti itu. Yang terkenal di sana adalah sahabat yang berfatwa, yang banyak fatwanya di sana adalah Ibnu Mas'ud. Ya, jadi Ibnu Mas'ud ini adalah rujukan orang-orang dalam berfatwa, ya, di Irak. Nah, jadi 3 tempat ini adalah 3 tempat yang punya karakteristik masing-masing berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan permasalahan-permasalahan yang ada pada 3 tempat ini juga kadang berbeda antara satu dengan yang lainnya, ya, sehingga mempengaruhi fatwa-fatwa sahabat yang ada pada tempat itu, ya. Maka misalnya di Irak, ya, karena kita katakan tadi itu adalah kota metropolitan saat itu, tentunya permasalahan yang banyak timbul di Irak itu lebih banyak dibandingkan di tempat-tempat yang lain, misalnya di Madinah, di Mekkah. Kemudian di Irak juga munculnya beberapa sekte-sekte, aliran-aliran yang sudah muncul, ya, dan mempengaruhi tentang penyebaran hadis. Makanya pada saat itu jangan heran kalau ada di antara kelompok-kelompok yang datang dengan hadis-hadis palsu, ya, untuk mendukung sektenya, mendukung golongannya, mendukung kelompoknya. Sehingga orang-orang yang ada pada saat itu di Irak, ya, dari kalangan sahabat itu ketat dalam memilah dan memilih hadis-hadis yang tersebar. Ya. Kemudian permasalahan-permasalahan yang muncul sangat banyak karena banyak orang-orang baru yang masuk dalam Islam. Berbeda dengan Madinah dan Mekkah. Ya, jadi itu salah satu bentuk karakteristik daripada Irak, berbeda dengan Mekkah dan Madinah. Dan faktor-faktor inilah yang kemudian menjadikan setiap daripada sahabat yang tinggal pada tempat-tempat ini, ya, menjadi faktor yang sangat mempengaruhi mereka dalam berijtihad. Ada yang ijtihadnya lebih melihat lebih jauh dan dalam memahami hadis itu harus lebih dalam, ya. Dan ada sahabat yang berdalil, memahami dalil itu ya hanya hanya sebagaimana yang mereka butuhkan saja, ya, tidak sampai begitu dalam, tidak sampai merumuskan suatu permasalahan, ya. Jadi menyelesaikan permasalahan-permasalahan berdasarkan apa yang disebutkan pada dalil saja. Ya, kalau kita mungkin bisa bahasakan, ada sahabat yang menyelesaikan suatu permasalahan dengan dalil yang tersirat. Ada sahabat yang menyelesaikan permasalahan dengan dalil yang tersurat. Ya, jadi ada dalil, kita pahami secara tersurat atau tersirat dari dalil tersebut, ya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada saat itu. Ya. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk sahabat yang di Irak ini, Abdullah bin Mas'ud itu ijtihadnya lebih menggunakan nalar pemahaman lebih banyak, ya, lebih banyak daripada sahabat yang tinggal di Madinah, Makkah dan Madinah. Ya, kalau di Madinah itu menggunakan nalarnya itu tidak terlalu
longgar ya. Artinya cukup apa yang disebutkan dalam hadis-hadis saja, apa yang disebutkan dalam ayat-ayat saja menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi memahami secara tersurat saja apa yang disebutkan. Berbeda dengan yang di Irak, itu harus benar-benar memahami dalil lebih dalam, ya, memahami secara tersirat, ya, menggunakan nalar lebih lebih banyak, ya, dalam memahami dalil-dalil tersebut. Ya, ya kira-kira itu fikih sahabat ya secara ringkas. Dan berikutnya ini adalah fikih tabi'in. Namun melihat waktu, kita cukupkan saja sampai di sini karena penjelasan tentang fikih tabi'in ini agak agak panjang ya. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Perlu sebagai penutup bahwa disinilah mulai kemudian muncul dua madrasah yang sangat besar ya. Dari penjelasan yang saya sebutkan tadi, disinilah munculnya dua madrasah yang sangat besar pada saat itu. Ada namanya madrasah Ahlul Hadis dan madrasah Ahlur Ra'yi. Jadi ulama-ulama yang memahami dalil secara tersurat, itulah yang disebut sebagai memahami dalil secara tersurat dengan porsi yang lebih banyak dibandingkan yang tersirat ya. Jadi bukan berarti madrasah Ahlul Hadis ini memahami secara tersurat, saya tidak memakai nalar dalam memahami dalil, tidak. Mereka menggunakan nalar, menggunakan ra'yi, tapi porsi memahami dalil secara tersurat itu lebih banyak ya, dibandingkan dengan madrasah Ahlur Ra'yi. Madrasah Ahlur Ra'yi ini karena porsi mereka dalam memahami dalil dengan nalar itu lebih banyak dibandingkan ya yang menggunakan pemahaman yang tersurat. Baik, maka di sini muncullah dua madrasah yang sangat besar, madrasah Ahlul Hadis dan madrasah Ahlur Ra'yi, dan inilah yang akan menjadi turunan daripada fikih tabi'in nanti ya. Kita akan lihat insyaallah, jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita cukupkan sampai di sini dan kita manfaatkan waktu yang tersisa untuk diskusi ya. Kepada para ikhwah dan akhwat yang ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, silakan. Ustaz, pada marhalah mazhab itu kan rujukan fikihnya pada masa ini musnad dan ghairu musnad. Ustaz, boleh minta dijelaskan kembali Ustaz, pada musnad itu ada musnad, ada Awsat Ibnu Munzir, apa perbedaan dari musnad dengan Awsat Ibnu Munzir, dan apa perbedaan musnad dengan ghairu musnad? Baik. Tadi disebutkan bahwa referensi untuk mengetahui fikih daripada fikih daripada sahabat dan tabi'in kita sebutkan menjadi dua, ada musnada, ada ghair musnada. Musnada artinya disebutkan sanad-sanadnya dalam buku itu oleh penulis. Masing-masing penulis itu menyebutkan sanadnya masing-masing sampai ke sahabat yang berfatwa, sampai ke tabi'in yang berfatwa. Adapun ghair musnadah ini tidak menyebutkan, langsung menyebutkan nama sahabat dan pendapatnya, nama tabi'in dan pendapatnya, dan tanpa menyebutkan sanad sampai ke para sahabat atau tabi'in itu ya. Dan contohnya tadi seperti musannaf, kalau dalam musannaf ada Abdul Razak, Musannaf Abdul Razak, kemudian Ibnu Abi Syaibah, kemudian Al-Awsat ya. Al-Awsat itu hanya judul saja. Jadi apa yang diberikan judul oleh Ibnu Munzir ya, sebagai kitab Al-Awsat itu hanya sekedar judul saja.
Tapi musannaf ini memang kitab, satu jenis kitab ya, satu jenis kitab. Walaupun judulnya juga musannaf, tapi jadi bukan cuma Abdul Razak dan Ibnu Abi Syaibah saja yang punya kitab namanya musannaf ya. Itu ada beberapa kitab namanya musannaf, dan karakteristiknya seperti itu, bahwa dia menyusun babnya sebagaimana bab-bab fikih. Iya. Begitu juga dengan Muwatta ya. Muwatta seperti itu juga. Walaupun dia adalah kitab hadis, tapi di situ juga sudah masuk ada beberapa ada beberapa pendapat sahabat, pendapat tabi'in, dan pendapat penulis sendiri ya. Misalnya Muwatta Imam Malik ya. Apakah cuma Imam Malik yang menulis Muwatta? Tidak. Ada beberapa kitab Muwatta yang lain, tapi yang sampai pada hari ini adalah yang terkenal adalah Muwatta Imam Malik. Beda dengan musnad ya. Kalau musnad yang maksudnya adalah buku hadis khusus. Musnad itu adalah memang kumpulan riwayat hadis ya. Bahkan mungkin ada riwayat-riwayat yang mauquf, perkataan sahabat dan seterusnya. Tapi maksudnya musnad di sini adalah penyusunannya, di mana penyusunannya ini disebutkan dan diurut berdasarkan sahabat-sahabat tertentu ya. Misalnya dikumpulkan dulu musnad Abu Bakar. Ya, di situ semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Kemudian setelahnya musnad Umar, kemudian musnad siapa dan seterusnya. Nah, itu perbedaan antara kitab-kitab musnad dengan musannaf ya. Dan ada beberapa jenis lagi kitab-kitab hadis ya. Ada kitab Al-Jami', ada kitab Sunan, ada kitab ada Jami', ada Sunan, ada Musnad, ada Musannaf, ada Mu'jam ya, ada Mu'jam ya, misalnya karya At-Tabrani ya, Mu'jam Kabir, Mu'jam Musid, dan Mu'jam Shagir. Nah, itu saya kira hanya istilah dalam penulisan ya. Nah, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Silakan pertanyaan yang lain. Dari akhwat. Lagi, Ustaz. Ya, silakan. Kalau bisa Apa yang menyebabkan mic-nya lebih didekatkan lagi, karena saya khawatir kalau salah dengar tidak jelas dan salah dalam menjawab. apa yang menyebabkan pada daerah Irak itu tadi lebih ke madrasah Ro'iyah dengan madrasah Ahlul Hadis, apa yang menyebabkan itu terjadi, Ustaz? Faktor daripada tempat ya, masing-masing tempat itu punya karakteristik. Namanya kota metropolitan, itu permasalahan di sana itu tentunya akan lebih banyak dibandingkan masalah-masalah di kota yang bukan metropolitan. Ya. Kita kehidupan sehari-hari saja ya, tentunya apa yang dihadapi oleh masyarakat di ibu kota, permasalahan yang dihadapi di sana itu lebih banyak dibandingkan apa yang dihadapi oleh misalnya penduduk Makassar, penduduk Jogja dan seterusnya. Jadi masing-masing tempat itu punya karakteristik. Apalagi Irak pada saat itu adalah kota baru. Ya, kota Islam yang paling tua itu adalah Makkah dan Madinah. Tentunya di sana banyak orang-orang baru, permasalahan-permasalahan juga baru. Ya. Belum lagi munculnya sekte-sekte di sana. Beda dengan Makkah dan Madinah yang artinya perkembangan dinamika kehidupan itu tidak begitu berkembang pesat dibandingkan di Irak. Jadi misalnya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari sekarang, sayang yang hidup di Makassar menghadapi orang-orang Makassar dalam misalnya menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian saya pindah tempat ke Jakarta misalnya, ya, dan menghadapi pertanyaan-pertanyaan orang Jakarta, tentunya akan ada perbedaan.
Ya, akan ada perbedaan yang sangat signifikan tentang pertanyaan-pertanyaan masyarakat di Makassar dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di ibu kota. Ya, karena memang pada dasarnya tempat yang punya karakteristik masing-masing yang berbeda. Ya, masing-masing punya masalah yang berbeda. Ya, beda lagi kalau saya pindah ke misalnya ke tempat yang lain, ke Jogja misalnya. Ya, menghadapi permasalahan yang mungkin berbeda dihadapi oleh orang di Makassar, berbeda dengan apa yang dihadapi oleh orang yang di Jakarta. Jadi itu sekedar logika sederhananya. Ya. Bakar lampu Pak. Ya. Nah, Bakar lampu Pak. Ya. Yang lain silakan. Ya, jadi disebut sebagai madrasah ahlur ra'yi tadi karena memang mereka menggunakan logika, nalar itu lebih banyak, ya, porsinya lebih banyak. Sedangkan madrasah ahlul hadis yang lebih banyak mencukupkan diri dengan apa? Riwayat-riwayat yang ada. Tanpa membutuhkan porsi yang lebih banyak dalam memahami dalil itu secara mendalam. Jadi gini, ya. Ada satu permasalahan yang muncul, yang tidak disebutkan dalam teks-teks hadis. Yang mungkin kita butuh menyelesaikan permasalahan ini dengan cara apa? Memahami dalil itu lebih dalam. Ya. Istilahnya dalil itu kita tempa dulu, kita peras, kemudian kita ambil satu kaidah khusus dari hadis itu untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Dan mungkin menyelesaikan permasalahan yang lain yang jika muncul, ya masalah yang lain yang tidak, ya masalah-masalah yang baru yang lain. Ya, jadi itu yang digunakan oleh ahlur ra'yi, ya, madrasah ahlur ra'yi. Jadi mereka itu dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu pandangannya lebih jauh, ya. Jadi makanya ada istilah fikih iftiradhi. Fikih-fikih yang belum muncul itu tapi rumusan masalahnya itu sudah selesai, ya. Jadi itu karakteristik daripada fikih ahlu ra'yi, ya. Fikih ahlu ra'yi seperti itu. Jadi permasalahan yang belum muncul itu sudah bisa dirancang saat ini. Jika seperti akan muncul seperti ini, maka jawabannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, padahal kenyataannya belum muncul yang seperti itu. Ya, tapi rumusan masalahnya sudah selesai. Kenapa? Karena mereka sudah menyimpulkan inti daripada dalil. Ya, inti daripada dalil itu yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan muncul. Ya. Nah, ini karakteristik daripada ahli madrasah ahli ra'yi. Nah, beda dengan madrasah ahli hadis, tidak. Pokoknya mereka hanya mencukupkan diri pada apa yang disebutkan secara tersurat pada hadis itu, ya, tanpa mendalami tanpa mendalami hadis itu secara mendalam, ya, secara tersirat. Tentunya mereka menggunakan akal juga, menggunakan logika juga dalam memahami dalil-dalil itu, memahami Al-Quran dan Sunnah. Tapi porsinya, apakah sebagaimana porsi daripada madrasah ahlu ar-ra'yi? Tidak. Nah, di sini perbedaannya. Jadi perbedaan pada masalah porsi saja. Adapun penggunaan akal, penggunaan logika, penggunaan nalar, semuanya menggunakan nalar. Hanya saja berbeda pada porsinya. Madrasah ahlul hadis, porsi nalarnya lebih sedikit dibandingkan madrasah ahlur ra'yi. Nanti kita akan bahas. Jadi ada gambaran khususnya insyaallah nanti kita akan perlihatkan di pertemuan yang akan datang. Nah. Baik, saya kira cukup karena sudah 17.32. Ya, saya cukupkan saja. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya izin ya.